Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Merupakan anugerah dari Allah yang memungkinkan kita boleh kembali menikmati kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita bersyukur seraya membuka hati agar kuasa firman ini sungguh bekerja atas setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Dengan kesetiaan-Mu, Engkau terus hadir mendampingi kami melalui sapaan firman-Mu yang akan mengisi di setiap hati kami, menyembuhkan dan memulihkan kami, memberi kami kekuatan yang baru, memberi petunjuk dan arah yang jelas di setiap langkah hidup kami, bahkan mengaruniakan hikmat bijaksana dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Ayat 12 sampai ayat yang ke-20. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, saya yakin ya, di antara kita
Ya, kalaupun tidak semua, tapi sebagian besar kita pasti pernah, bahkan mungkin menghafal dengan baik satu lagi lagu rohani ya, yang sudah cukup lama, yaitu Sangat Besar Anugerahmu, ya, Amazing Grace. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa lagu ini tercipta ya, oleh seorang yang telah menikmati anugerah Allah, di mana lagu ini sebenarnya adalah merupakan cerita pengalaman seorang pribadi namanya John Newton. John Newton dengan sadar memandang bagaimana hidupnya yang begitu rusak. Dia sangat anti terhadap Allah. Dia begitu membenci Tuhan. Tapi oleh anugerah Allah dia diselamatkan. Dan saya baca banyak tokoh-tokoh gereja yang memang punya latar belakang yang kelam, namun ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka ajaib, ya, mereka dijamah oleh kuasa dan kasih Allah itu, dan menyebabkan mereka berubah. Dari tadinya mereka hidup dalam kegelapan, dan Tuhan boleh pindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 2 Petrus. Nah Bapak Ibu, hari ini kita membaca seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab yang awalnya namanya adalah Saulus. Ya, jadi Saulus yang ketika dia bertobat, ya, Tuhan ya, memberi hikmat untuk merubah ya, dari Saulus menjadi Paulus. Ya. Dan dalam banyak kesaksian, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia mencatat bahwa dulu dia tanpa pengenalan yang benar. Sehingga dia adalah seorang yang sangat anti terhadap kekristenan. Sehingga dengan segala otoritas yang dia miliki sebagai seorang tokoh agama, bayangin Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi seorang tokoh agama. Agama apapun tidak ada yang mengajarkan tindak kekerasan. Ya. Nah, tapi itu disebabkan karena apa? Karena tanpa pengenalan yang benar terhadap Allah. Ya. Bapak Ibu tolong catat ya, nanti baca dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Nah, lihat betapa hebatnya orang yang beragama itu, yang menggebu-gebu. Tapi mereka mendasarinya atas kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Allah. Dan sangat berbahaya itu. Ya, sangat berbahaya, banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa menindas sesamanya dengan begitu kejam. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, Paulus sadar ya, bahwa dirinya dulu tanpa pengenalan yang benar, maka sesungguhnya di mata Tuhan dia adalah seorang penjahat. Ya. Jadi suatu hari menurut catatan Alkitab, konon katanya,
Di pintu surga akan ada banyak orang yang protes. Karena merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri layak masuk surga. Merasa diri dipakai oleh Tuhan. Jadi pengkhotbah yang hebat, tumpang tangan orang sakit sembuh, melakukan banyak mujizat, tapi tanpa pengenalan yang benar. Sekali lagi, bahwa di hadapan Tuhan itu justru adalah merupakan sebuah kejahatan. Maka apa yang dikatakan Alkitab? Ya, di tengah-tengah protes itu, tidak ada komen yang panjang lebar. Hanya ada satu kalimat yang singkat terdengar dari dalam surga. Undurlah daripadaku. Aku tidak kenal engkau. Engkau yang melakukan kejahatan. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Jangan pakai jubah agama, tapi hati penuh kebencian. Hati penuh dengan dendam, iri, dengki. Hamba Tuhan saling menjegal, hamba Tuhan saling memecat. Loh, apa ini? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa semua kita ini boleh ada. Dan bahkan boleh kenal Tuhan, boleh diselamatkan. Dan ada peran kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi ini semua hanya karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Sehingga Dia melimpahkan anugerah keselamatan yang besar bagi kita. Dan itulah yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Dan tahukah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah bukan hanya menyatakan anugerahnya sehingga kita boleh percaya dan diselamatkan. Tapi lebih daripada itu. Allah bukan sekedar menuntut kita untuk percaya kepada Dia. Tapi Allah juga mempercayakan harta yang luar biasa bernilai. Lebih dari emas dan perak. Yaitu firman-Nya. Untuk kita beritakan kepada dunia ini. Jadi Allah bukan sekedar menuntut kita percaya. Tapi Dia juga mempercayakan tugas yang luar biasa. Yaitu pelayanan. Kepada Paulus. Dan juga tidak terkecuali kepada kita semua. Allah yang mempercayakan pekerjaan pelayanan itu. Maka tentu Allah lah yang akan memberikan kekuatan. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Sehingga suatu kali Paulus pernah berkata bahwa kemampuanku adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak ada kekuatan apapun. Kita manusia yang lemah. Sehingga kalau kita bisa, karena Allah, bukan karena saya. Yesus juga memproklamirkan satu kalimat yang kerap kali menjadi inspirasi dan menjadi bekal dalam hidup dan pelayanan saya. Yesus sendiri berkata bahwa roh Tuhan ada padaku. Karena roh Tuhan ada padaku, maka aku bisa melakukan. Bukan karena kuat dan gagahku. Tuhan mengajarkan kerendahan hati buat kita. Untuk menggunakan seluruh potensi Allah. Anugerah Allah. Untuk kita melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Paulus tentu tahu bahwa perubahan hidupnya itu tentu punya konsekuensi. Tadinya dia seorang tokoh yang begitu dipuja dan dipuji.
yang begitu ditakuti dan disegani, khususnya oleh para pengikut Kristus. Tapi ketika dia disentuh, ketika dia dijamah oleh Tuhan Yesus, maka ada perubahan yang ajaib dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus tentu menghadapi banyak tantangan. Paulus juga tentu menghadapi banyak ancaman. Di penjara, dianiaya. Tapi satu hal Paulus berkata, firman Allah tidak pernah bisa terpenjara. Sehingga satu kali dia juga berpesan kepada Timotius, beritakanlah firman itu. Apapun yang terjadi, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman itu. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan firman dalam dunia ini? Dan bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua adalah utusan Kristus untuk pekerjaan memberitakan firman? Sampai-sampai Paulus pernah berkata dengan satu kalimat, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman Allah. Kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, Tuhan juga yakin bahwa Paulus dapat bertahan dan menyelesaikan tugasnya hingga pada akhirnya. Yesus juga berkata, berbahagialah kita yang setia sampai akhir. Jangan jadikan organisasi, jangan jadikan apapun kata orang untuk menghambat sepanjang kita benar di hadapan Tuhan. Tetaplah bersemangat melayani Tuhan. Saya selalu ingat dengan satu prinsip bahwa kita hidup karena firman Allah. Kita hidup karena kata Tuhan, bukan kata siapapun. Kau rasakan betapa luar biasanya firman itu. Bahkan langit dan bumi akan berlalu. Dan Yesus sendiri berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan firman itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, izinkanlah firman Allah itu menghidupi setiap pribadi kita. Kau jangan merasa engkau mampu. Jangan kau merasa engkau kuat. Jangan merasa bahwa engkau bisa. Karena tanpa Tuhan, di luar Yesus, kita ini tidak ada apa-apa. Di luar Yesus, kata kitab Injil Yohanes, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita nothing. Tapi di dalam Yesus kita jadi everything. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Allah juga menjadikan Paulus sebagai teladan. Paulus menjadi teladan bagi kita hari ini. Sebagai orang-orang percaya. Kesadaran diri Paulus akan anugerah dan kepercayaan yang Allah berikan kepadanya, itulah yang membuat Paulus sangat menghormati dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh jadi melayani Tuhan. Kita boleh jadi seorang pelayan Tuhan yang hebat. Tapi pertanyaan saya, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh memuliakan Tuhan? Apakah sungguh engkau melakukan itu semua karena menghormati Tuhan? Atau ada motivasi yang lain? Kehidupan Paulus sungguh berdampak bagi orang lain. Kerinduan dan gairah pelayanan Paulus dibagikan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius.
Dan hari ini dia bagikan kepada kita semua. Nah, mungkin beberapa waktu ke depan kita masih mempelajari ajaran-ajaran dari Rasul Paulus ini. Jadi Paulus dalam suratnya kepada Timotius tentu punya harapan dan doa supaya Timotius berjuang dalam pelayanannya dengan iman dan hati nurani yang murni, sehingga ia mampu menghadapi para penyesat. Jaga hati kita supaya tetap murni, tidak terkontaminasi, tidak ada kepentingan lain. Nah, Paulus juga berkata soal kebutuhan kita itu Tuhan punya tanggung jawab. Yesus sendiri berkata, jangan kamu khawatir apapun yang kau makan dan minum. Tapi bukankah banyak orang menjadikan lahan pelayanan itu untuk mendapatkan apa yang sebenarnya sudah dijamin oleh Tuhan. Maka terjadilah banyak konflik. Karena apa? Kepentingan. Kepentingan. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi anugerah Allah yang dialami oleh sang pencipta lagu Amazing Grace, John Newton, dan anugerah Tuhan yang dialami oleh Paulus telah mengubah kehidupan mereka. Mereka yang dahulu hidup dalam perbudakan dosa, tapi berjubahkan agama, membenci Allah, dan pengikut Tuhan pada waktu itu diubahkan menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, luar biasa. Semua kita punya kelemahan dan kekurangan. Tapi sepanjang hati kita tulus untuk Tuhan, Tuhan akan sempurnakan. Bukan kita yang berjuang untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Dari kesempurnaan Kristus, kepenuhan ilahi dari Kristus, itu yang akan menyempurnakan kita. Hingga kelak suatu hari kita akan berjumpa muka dengan muka dan menjadi persis seperti si Yesus. Senang kita boleh melayani Tuhan karena itu panggilan khusus. Bukan sesuatu yang menjadi sebuah permainan. Sehingga banyak pelayan-pelayan Tuhan, mohon maaf, justru dipermainkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ambisi-ambisi pribadi yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat bagi siapapun untuk menerima anugerah Allah yang mengubahkan kehidupan setiap pribadi. Saya kerap kali bertemu dengan orang tua yang berkata, aku menyesal kenapa kok di usia saya 40, ada yang 60, baru kenal Tuhan. Maka saya tidak pernah menyesali hidup saya sebagai pengikut Kristus. Di usia 15 tahun saya diperkenalkan dengan Tuhan. Dan sudah hampir 40 tahun saya melayani sebagai aktivis gereja. Dari mulai guru sekolah minggu, pembina remaja, pengurus pemuda, pengurus gereja, majelis. Dan semua saya lakoni dengan hati yang bersyukur karena saya tahu itu semua anugerah Tuhan. Maka Tuhan menyertai saya. Tidak ada yang dikurangkan Tuhan dari hidup saya.
Justru Tuhan semakin menambah-nambahkannya. Itulah cara Tuhan memberkati kita. Bila mana kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berkorban bagi Tuhan tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki. Percaya saya. Jadi bagi setiap orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, jangan berdiam diri. Ayolah, ini kesempatan. Ya, mulai hari ini mari kita melangkah. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jadilah berkat bagi semua orang. Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan memberi upah kepada semua orang yang mengasihi Dia. Saya mengajak kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita satukan hati. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita maju. Tebarkan jalan. Karena ladang Tuhan sudah menguning. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kesempatan yang baik kami kembali dapat diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami. Karena kami menikmati betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yang tidak boleh kami sia-siakan. Sehingga Tuhan segera gerakkan kami untuk melangkah dan menebarkan jala. Memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Pakai hidup kami, urapi kami, setiap kata-kata kami. Aku boleh sungguh menjadi firman yang menyentuh di setiap pribadi. Kami sungguh bangga ya Tuhan, boleh menjadi mitra kerja Tuhan di bumi ini. Kami mau belajar setia sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami. Penuhi kami dengan kuasa. Nyatakan sukacita Tuhan mendampingi kami di setiap aktivitas, tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami. Agar melalui itu semua, Tuhan dimuliakan dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan berserah diri. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat kita, tetap semangat melayani Tuhan. Amin.